Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur tidak lupa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tetap dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Di kesempatan kali ini sedikit saya berbagi cerita lagi ya, terutama kebetulan hari ini adalah hari Jumat dan kita berkesempatan untuk memandikan salah satu domba pejantan kita, yaitu si bajak laut. Domba ini jenisnya adalah domba Garut dengan genetik murni ya, jadi genetiknya tidak campuran dengan domba lainnya. Dan ternyata teman-teman, setelah kita tahu domba Garut itu mempunyai 4 klasifikasi ya. Yang pertama mungkin semua orang sudah tahu ya, untuk domba Garut sendiri itu kan buat diadu. Nah, yang buat diadu itu ternyata klasifikasinya masuk ke dalam domba Garut jenis tangkas, teman-teman. Jadi jenis tangkas ini peruntukannya ya memang buat diadu, buat dibawa ke lapang, buat diperlombakan lah intinya. Nah, selain domba Garut jenis tangkas itu ternyata masih ada 3 klasifikasi lainnya, yaitu diantaranya yang kedua, domba Garutnya itu jenis kontes ya. Jadi banyak sekali kontes-kontes domba Garut ini menggunakan domba Garut yang jenisnya jenis kontes. Untuk jenis kontes sendiri biasanya penilaian itu dari keindahan tanduknya, terus posturnya dan macam-macam ya, itu saya tidak begitu mengerti. Dan domba-domba jenis kontes dan tangkas ini memang menempati grade-grade tertinggi ya, dari segi harga ataupun dari segi lainnya ya. Nah, kebetulan yang saya punya ini adalah domba Garut genetik murni, jenisnya jenis pamacek ya, atau pacekan atau untuk pejantan. Dan kenapa saya pilih untuk pejantan? Karena memang fungsi dari domba Garut ini untuk sebagai pejantan di kandang kita, dan harus bisa macek ya, harus bisa memacek dengan baik dan mempunyai keturunan yang bagus. Jadi untuk klasifikasi jenis pamacek sendiri teman-teman, yang kita dapatkan itu adalah keuntungannya, ini domba ini tentunya sangat sehat ya, sangat sehat dan bisa memberikan keturunan-keturunan yang baik nantinya. Kemudian juga dari postur juga memang bagus ya, jadi tinggi besar begitu. Dan harapannya nanti domba jenis pamacek ini bisa untuk menjadi pejantannya selain domba Garut betina genetik murni, juga kita juga akan kawinkan dengan domba-domba lainnya ya di kandang kita. Jadi misalnya untuk domba Garut genetik murni tadi, pejantannya kita akan kawinkan dengan domba-domba lokal seperti ini. Dan harapannya nanti domba-domba lokal yang dikawin oleh domba Garut dengan genetiknya bagus atau genetik murni itu akan memberikan keturunan yang bagus juga ya teman-teman. Tetapi memang grade-nya itu di bawah domba Garut asli atau domba Garut genetik murni. Jadi lebih dikhususkannya untuk memberikan keturunan seperti mungkin nanti tanduknya itu akan besar mengikuti bapaknya, dan postur tubuhnya itu ketika jantan itu menjadi besar mengikuti bapaknya juga. Dan harapannya kira-kira sih seperti itu teman-teman. Nah, kenapa tidak menggunakan Garut murni semua? Jadi memang kita pasarnya itu adalah pasar untuk pedaging dan juga untuk hobi ya, jadi kita kasih pilihan. Nah, selain domba lokal tadi, kita juga kebetulan ada jenis ekor gemuk ya, domba ekor gemuk atau gimbas yang dari Jawa Timur itu. Nah, rencananya domba-domba gimbas ini itu akan kita kawinkan juga dengan domba Garut tadi. Harapannya sama, yaitu domba gimbas ini kan terlihat tidak biasanya tidak bertanduk ya. Harapannya dengan dikawinkan dengan domba Garut itu akan keluar tanduknya. Nah, domba gibas ini kan bagusnya di bulunya ya, jadi halus bulunya, dan dipadukan dengan pejantan Garut ini harapannya akan keluar tanduk dan mempunyai postur yang panjang dan tinggi juga. Nah, untuk klasifikasi yang ketiga tadi atau domba Garut jenis pamacek
Itu ciri-cirinya domba ini tidak galak teman-teman. Jadi biasanya kan domba Garut itu galak ya, kalau ketemu orang itu mau menyeruduk atau gimana. Nah, untuk jenis pemacak sendiri mungkin sudah terlatih ya di sananya. Dia itu untuk keunggulannya adalah tidak galak. Dan selain tidak galak juga, domba ini kuat ya teman-teman. Kuat itu dalam artian bisa mengawini beberapa domba betina lainnya dalam satu kandang koloni. Nah, inilah bedanya. Kadang-kadang memang domba Garut jenis tangkas pun itu dijual untuk pemacak ya. Tetapi ada kelemahan. Biasanya itu ada kelemahan. Jadi domba-domba yang jenis tangkas yang dijual untuk pemacak, otomatis dengan harga pemacak, itu biasanya itu sudah mengalami cedera ya. Karena memang dulunya diadu gitu kan, biasanya ada cedera di tulang atau di tanduk, itu macam-macam lah, di kepala. Makanya dia sudah tidak lapang lagi dan dijual untuk sebagai pemacak. Dan juga ada informasi bahwa domba Garut bekas adu itu terkadang ya dia sudah lemah jika untuk dikawinkan dengan betina banyak gitu. Kenapa? Karena energinya dulu waktu masih mudanya itu sudah habis ketika dia sebagai domba aduan gitu. Jadi tidak disarankan domba aduan atau bekas domba aduan itu digunakan untuk pemacak. Ya memang bisa aja, kadang-kadang memang keturunannya pun bagus ya, apalagi domba adunya itu domba yang suka menang di lapang, itu pasti keturunannya akan mempunyai nilai ekonomis yang tinggi juga. Nah, kebetulan kalau yang standar-standar itu lebih baik untuk pemacak itu adalah domba Garut genetik murni, jenisnya jenis pejantan ya, atau pemacak. Dan yang terakhir klasifikasinya teman-teman, domba Garut itu ada juga jenisnya jenis pedaging teman-teman, atau jenis ekonomis, atau biasanya digunakan untuk kurban ya. Jadi kurban dipotong itu ada domba Garut genetik murni juga, tetapi jenisnya itu jenis pedaging. Jadi memang kalau untuk jenis pedaging posturnya itu tidak sebesar ini ya, biasa-biasa saja. Nah, selain 4 klasifikasi tadi, domba Garut itu ternyata ada 3 kelas teman-teman. Jadi kelas yang paling kecil itu atau bobotnya di bawah 60 kalau nggak salah ya, itu disebut kelas C teman-teman. Nah, kalau di atas 60 kg sampai dengan 70 ya, itu menyandang kelas B atau medium ya. Nah, kalau yang paling bagus itu nanti akan menyandang kelas A, bobotnya itu dari 70 sampai kadang-kadang ada 100 kilo ya. Nah, ini jika domba Garut itu spesifikasinya untuk pemacak atau pacekan atau pejantan ya, dia langsung aktif untuk mencari domba betina yang sedang dalam masa birahi teman-teman. Jadi ya seperti ini kondisinya, dia langsung mencari domba-domba yang sekiranya sudah masa bisa dikawin gitu kan. Nah, kalau domba-domba betina yang belum masa kawinnya atau tidak sedang dalam masa birahi, ini nanti pejantan ini akan tahu sendiri teman-teman. Jadi dia tidak akan mengejar domba-domba yang tidak dalam masa birahi. Nah, mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan dari pengalaman kami. Dan apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Dan terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.